Terima kasih Samsul Ma'arif atas laporannya langsung dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berbicara mengenai pengocokan nomor urut. Ya. Biasanya yang bikin deg-degan kan pengocokan nomor undian. Door prize gitu ya. Apakah sebenarnya nomor urut ini berpengaruh juga nggak sih? Punya makna nggak sih? Kita hadirkan dua narasumber, sudah ada Mas Gun Gun Herianto, ini Dekan Fakultas Komunikasi UIN Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio. Dosen dong, dosen. Analis politik. Dosen komunikasi juga ya. Praktisi komunikasi Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rati. Nah, biarkan nanti mereka bercenayang begitu ya. Kita keluar aja ya. Tapi kita harus jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Gun, kalau melihat nih sebenarnya memang penting ya, atau mungkin kira-kira kalau dari terawangan Mas Gun ini nomor berapa nih yang paling ciamik nih? Jangannya nomor ini bakal menang nih. Kalau tadi ditanya Mbak Rati penting atau enggak dari sisi electoral proses, ya penting sebagai identitas. Betul, identity. Karena bagaimanapun proses itu harus ada identitas para kompetitor. Ya. Tapi dari sisi apakah punya dampak terhadap tingkat elektabilitas atau sumbangsi signifikan, tentu tidak. Enggak ya? Enggak ya? Tidak, tetapi bahwa dari sisi political branding bisa kemudian menjadi satu di antara sekian instrumen political branding, iya. Tapi kan kalau bicara suara itu faktor yang paling signifikan adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih kan. Dan kemudian menghantarkan penetrasi itu salah satunya adalah identitas. Kan? Tetapi sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa tidak signifikan posisinya gitu. Jadi kalau menurut para paslon ini juga sebenarnya nomor urut juga tidak begitu penting begitu ya sebenarnya ya? Ya begini, soal untuk paslon kan bagaimanapun kalau misalnya berkompetisi ya kan dia pasti sudah menyiapkan narasi. Misalnya nomor 1 pasti dia udah punya narasinya, 2, 3 udah punya narasinya. Ya, jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya berapapun nomor mereka udah siapkan. Udah siapin. Kan begitu. Cuman dari sisi komunikasi politik yang namanya marketing politik itu kan memengaruhi lingkungan politik dengan dua orientasi pada suara dan efektivitas power kan begitu. Ya karena brand kompetitif dan identitasnya pasti membutuhkan yang disebut dengan basis narasi. Karena kan narasi akan dicocokkan dengan orang, bukan orang mencocokkan dengan narasi. Kan begitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan simbol. Nah itu dalam bahasa Borngon sering disebut symbolic convergence. Jadi penyatuan simbol dan salah satunya biasanya dengan apapun yang kira-kira bisa dilekatkan dengan kandidat. Misalnya nomor, paket. Ataupun misalnya identitas lain. Slogan-slogan. Gitu, nah, simbol ini menarik nih Mas Gun dan juga Bang Hensat ya. Saya tadi sempat terpikir kayak gini nih. Misalnya nomor 1 gitu ya. Nggak pun juga elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau udah gaya di foto, dia begini, gitu. Setidaknya mungkin sebagian lapisan masyarakat atau mungkin yang ada spesifik mungkin ke urusan religi gitu misalnya. Nah itu biasanya tuh udah cenderungnya ke situ gitu ya. Gitu. Tapi juga begini pun juga keren juga. Karena banyak banget anak remaja, ABG, Gen Z mulai sampai orang tua kalau udah foto kan begini. Ya gitu kan. Nah saya ke Bang Hensat deh. Ini berarti bisa, nomor 4 susah dong kalau nomor 4 gitu ya. Ya sebetulnya bisa ngatrol nggak tuh? Gini, kalau dari hasil survei kan memang nama dan foto itu yang berpengaruh. Memang nomor urut ini mempermudah dalam kampanye kan. Dan kemudian beberapa pasangan itu merasa dirinya lebih dekat dengan nomor-nomor tertentu. Misalnya kalau kita bicara Jakarta, dari PDI Perjuangan tuh mungkin ngarepinnya dia nomor 3 karena dari dulu udah 3-3 terus. Gitu ya. Terus kemudian kalau pasangan yang merasa didukung oleh pemerintah. Emang bisa ngarep ya? Kan di fishball kan. Nah ini masuk ke situ tuh. Desas-desusnya kan ada. Jadi kemudian kalau yang diharapkan merasa representasi pemerintah, itu kalau bisa dapat 2 tuh. Jadi sejalan kan. Jadi itu, gampang lah ininya ya promosinya ya. Nanti nomor 1 ya ini lagi lah maksud saya. Ya dia cari alasan sendiri lah. Tapi kalau emang dihubung-hubungkan ke Pilpres,
Yang dapat 1 sama 3 tuh rada nggak enak. Karena kan masih ingatannya masih dekat nih bahwa nomor 2 yang menang. Nah, desas-desusnya konon kabarnya ini visioner sekali loh. Nggak ditawarin dulu tuh biasanya desas-desusnya. Ada deal-dealan nomor atau tidak. Ini di Jakarta doang atau di tempat lain desas-desus juga? terjadi di mana-mana. Oke, terus Anda bicara ini Iya kan desas-desus. ada buktinya nggak? Makanya gue bilang desas-desus. Desas-desus. Gitu. Ditawarin dulu desas-desusnya. Semoga isu ya. Semoga isu. Semoga isu ya. Kan dalam obrolan-obrolan itu kan bisa-bisa saja. Kalau memang ternyata di deal udah. Tapi gimana caranya ditawarin kan tertutup itu gitu. Ya kan ada caranya lah. Itu kan kelihatan. Tapi kenapa harus ditawarin, orang tadi juga tidak begitu mempengaruhi untuk elektoral sendiri? Tapi kan dari sisi psikologis Itu orang itu partai ada tadi. gitu. Iya, oke. Misalnya kalau PDIP ya pengennya 3 aja. Tapi memang terkadang ya udah silakan aja dilepasin gitu. Dilepasin dapatnya apa gitu. Walaupun ya kok dapatnya ini ya. Tapi untuk Sulawesi Selatan nggak bisa 3 orang paslonnya cuma 2. Cuma 2. Makanya kan kalau nggak 1 2 kan rebutan di 1 atau rebutan di 2 gitu kan. Kalau untuk Jawa Barat gimana 4? Nah Jawa Barat apalagi 4 tuh yang bagian 4-nya kan repot tuh. Paling nanti 4 tuh pernah menang loh waktu SBY JK gitu. Pokoknya dicari-cari aja gitu. Pokoknya ini nomor bagus semua. Ya pokoknya begitu diwawancara. Mundurnya kejauhan. Ya kan gue cerita ada yang nomor 4 menang. Cuma itu. Yang lain susah cari contohnya. Nah maksud saya nanti kan setelah itu kan kalau diwawancara ya pasti semua nomor bagus. Ini adalah pilihan dari Allah gitu ya buat kita semua. Silahkan rakyat. Paling kan begitu juga gitu. Tapi kalau preferensi boleh dong. Apakah 1 menjadi preferensi, 3 menjadi preferensi ya itu terserah aja. Tapi kalau menurut saya sih yang diincar nomor 2 gitu. Karena yang pertama ingatan pilpresnya masih dekat. Kemudian yang kedua pengen juga diasosiasikan dari penguasa juga. Tapi yang ketiga ya mungkin bisa juga masyarakat ngarep-ngarep nih kalau nomor 2 mungkin sembakonya banyak kali ini ya. Oke lah kita tahan dulu ya. Maksudnya bansosnya banyak.